Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, tentunya tidak heran terdapat berbagai perbedaan di dalamnya, terutama perbedaan dalam agama. Agama yang seharusnya menjadi unsur penting dalam membangun suatu masyarakat, rupanya dapat menyebabkan konflik berkepanjangan. Salah satu konflik agama yang sedang hangat diperbincangkan yaitu adanya penolakan pendirian rumah ibadah yang dialami oleh umat Kristen di Cilegon. Hal tersebut tentunya memberikan dampak bagi umat agama Kristen yang merasa bahwa agama minoritas tidak dihargai atas kepercayaan yang mereka anut, terjadinya perpecahan dan potensi konflik agama yang akan semakin meluas, serta integrasi masyarakat yang semakin longgar akibat adanya konflik agama tersebut. Dalam konflik agama yang terjadi di Cilegon, tentunya tidak terlepas dari berbagai latar belakang serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik agama di Cilegon yaitu kurangnya literasi toleransi yang ada pada masyarakat Cilegon. Kultur daerah yang masih kental, yaitu kultur keislaman, sehingga sulit untuk menerima kultur lain di luar kultur keislaman. Ikatan kuat primordial dari dominasi kelompok masyarakat di Cilegon. Masyarakat Cilegon juga khawatir jika adanya pembangunan rumah ibadah lain dapat mempengaruhi stabilitas eksistensi dari agama mayoritas, serta adanya unsur kepentingan politik yang terjadi di dalamnya. Solusi efektif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik penolakan pendirian rumah ibadah di Cilegon diantaranya yang pertama, menanamkan sedari dini pemahaman toleransi agama melalui pendidikan agama. Dalam hal ini, untuk mempelajari pendidikan agama tidak hanya sebatas mempelajari pokok-pokok agama saja, tetapi menekankan juga terhadap pemahaman toleransi dan bagaimana cara untuk menghargai setiap perbedaan. Yang kedua, membangun literasi toleransi secara kontekstual. Dalam membangun literasi toleransi ini dapat ditempuh melalui pelibatan kegiatan keagamaan yang tidak hanya melibatkan satu agama saja, melainkan melibatkan agama yang lain. Ketiga, memperkuat nilai sosiologis yang diturunkan oleh para leluhur. Hal ini dapat dilakukan melalui sifat gotong royong, saling toleransi, dan saling inklusif atau terbuka, yang mana sifat tersebut sudah ada sejak dahulu. Keempat, peran tokoh agama dalam meningkatkan toleransi. Tokoh agama juga diperlukan untuk meningkatkan toleransi. Namun tokoh agama juga perlu merealisasikannya secara terstruktur dan bukan semata-mata formalitas saja. Kelima, komunikasi lintas agama melalui FKUB. Peran FKUB sangat diperlukan untuk dapat menjembatani aspirasi dari kedua pihak yang berkonflik. Namun dalam hal ini, FKUB perlu bersikap netral dan tidak memihak. Keenam, menjunjung tinggi nilai pertama Pancasila. Hal tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan pemerintah untuk dapat mengakomodasi atau melibatkan semua agama tanpa terkecuali. Ketujuh, implementasi jaminan kebebasan beragama sesuai dengan undang-undang. Dalam jaminan kebebasan di sini, semua agama mendapatkan kebebasan dan kesempatan yang sama tanpa adanya kecemburuan dan kesenjangan kepentingan. Dan yang terakhir, ada politik dan agama tidak boleh dicampur adukan. Dalam hal ini, perlu adanya regulasi untuk tidak menyatukan antara kepentingan agama dan juga kepentingan politik.